Teman-teman sekalian yang saya muliakan, memang berangkat ke tanah suci itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat membahagiakan hati seorang mukmin. Ya, orang mukmin tuh emang perlu banget buat berangkat ke sana gitu. Dan juga memang yang namanya ibadah haji itu teman-teman sekalian juga ibadah umroh ya, adalah sesuatu hal yang pasti akan diidamkan oleh orang yang beriman. Jadi kalau ada orang beriman tidak mengidamkan ibadah haji, tidak menginginkan ibadah umroh, ini memang dipertanyakan keislamannya, dipertanyakan keimanannya. Gitu. Sebab iman itu bukan perkara fisik, lebih kepada perkara hati. Kayak urusan sholat. Kalau ada orang nggak mau sholat, nggak sholat, itu termasuknya, maaf ya, bukan berarti dia orang tidak beriman. Dia tetap beriman. Orang fasik iya. Orang fasik itu artinya orang yang keluar dari ajaran Islam, tidak melaksanakan, tidak taat gitu ya. Istilah kalau anak tuh anak bandel lah gitu. Disuruh sholat nggak mau sholat gitu. Dengan syarat dia tetap meyakini kewajibannya sholat. Akan tetapi kalau ada orang dia sholat sekalipun, tapi dia bilang sebenarnya sholat tuh kan gak wajib. Sebenarnya sholat tuh gak wajib. Ya saya sih kerjain aja, tapi sebenarnya tuh gak wajib. Itu malah justru kafir hitungannya. Kenapa gitu? Karena iman itu bukan perkara gerakan, bukan perkara perbuatan, akan tetapi perkara hati. Demikian pula dengan haji gitu. Saudara sekalian saya muliakan, orang yang gak haji gak apa-apa. Bisa jadi dia gak berkemampuan atau masih menunda-nunda sekalipun misalnya gitu. Dengan syarat ya, bukannya orang yang menafikan ibadah haji. Bukan orang yang menafikan ibadah haji. Teman-teman saya sekalian, ada orang nih misalnya gitu ya, saya mampu haji sih, cuman gimana ya, saya tuh masih banyak dosa, ntar takut dibalas di sana. Nah, suka ada istilah gitu tuh. Nah, itu hitungannya nggak fasik, maksudnya hitungannya orang tersebut bukannya tidak beriman. Akan tapi kalau ada orang, dia melaksanakan ibadah haji sekalipun, andai dia melaksanakan ibadah haji sekalipun, tapi menurut dia, ibadah haji nih ya gimana ya, sebenarnya udah gak cocok sih, orang zaman sekarang tuh sebenarnya gak perlu ibadah haji. Misalnya gitu. Ini syariat nih kayak mengada-ada gitu. Misal. Nah ucapan-ucapan yang seperti ini bisa membuat seseorang keluar dari Islam. Hati-hati teman-teman. Jadi masalahnya bukan pada pelaksanaan ibadahnya, tapi rasa hatimu di dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Saya punya teman di Malaysia. Dia itu pernah kayak semacam jadi aspri, asisten pribadi seorang profesor di Kuala Lumpur. Terus akhirnya dia keluar dari pekerjaan sebagai aspri tersebut. Profesornya ini teman-teman sekalian, pinter banget, dia yang bikin terjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Dipercaya sama negaranya untuk menulis terjemahan Al-Quran. Dipercaya sama Depak gitu ya, kalau di kita ya, Departemen Agama gitu. Saudara sekalian saya muliakan, tapi ini teman saya ini dia cerita sendiri gitu ya. Ini kita tidak untuk cari-cari siapa orangnya ya. Saya sampai sekarang juga nggak tahu siapa yang dia maksud, tahun berapa juga kan nerjemahin Qurannya gitu. Akan tetapi teman-teman sekalian, kita ambil pelajarannya gitu, bahwa pinter saja, ilmu saja tidak menjamin keimanan seseorang. Saudara sekalian, dia bilang, saya ustazah tahu kalau dia ini
orang menganggapnya kritis. Tapi saya menganggapnya bahwa ada masalah gitu dalam diri orang ini terhadap agama Islam. Dia bilang satu hari, dia bilang sama saya kayaknya mau haji. Tolong uruskan. Dan itu tuh abisnya lebaran Idul Fitri dia bilangnya. Kalau waktunya mepet banget tuh, mau ngurusin ibadah haji kan. Dia bilang karena saya seneng banget denger bos saya nih mau pergi haji. Saya pun mengusahakan dengan link-link yang kami punya untuk bisa memberangkatkan dia pergi haji tahun itu juga. Dia bilang sampai sesudah kayak seminggu 2 minggu saya usahakan datang ke sini datang ke sana apa segala macam, dia bilang alhamdulillah visanya keluar. Saya seneng banget, saya pergi, saya telepon istri bos saya, tanyain bos saya ada di mana, lagi di rumah sakit untuk sebuah pemeriksaan. Saya pun pergi ke sana ke rumah sakit, dia bilang dengan penuh sukacita. Saya bilang sama dia, bos berangkat nih pergi haji tahun ini, saya udah selesai urus-urusnya. Dan dia dengan entengnya bilang, gak usah lah saya pergi haji. Saya rasa saya gak perlu pergi haji. Kenapa? Kalau misalnya gitu dia bilang, saya udah cukup soleh kok walaupun gak pergi haji. Misal, saya bisa kok mendekat sama Allah dengan ibadah yang lain, badan saya udah tua juga, susah saya kalau pergi haji. Malah gak apa-apa teman-teman. Maksudnya sesuatu hal yang dari males aja tuh gak apa-apa. Tapi dia bilang, saya sampai sekarang belum ngerti. Saya sampai sekarang gak ngerti kenapa Allah perlu-perlunya memberi syariat kepada kita buat pergi haji. Saya rasa itu sesuatu hal yang gak perlu dilakukan orang zaman sekarang. Ngapain pergi haji? Pinter aja gak cukup bikin kita jadi hamba Allah yang beriman. Pinter aja gak cukup. Saudaraku sekalian, diperlukan kebersihan hati untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengagungkan apapun yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dia bilang, saya kecewa luar biasa Ustazah, tapi saya tetap berusaha untuk bertahan. Dia bilang sampai satu hari, saya udah enggak tahan lagi dan saya keluar dari pekerjaan saya. Ketika satu hari saya datang ke rumah dia untuk sebuah keperluan, kemudian saya tanya sama istrinya, di mana bos saya, di mana bapak, begitu kan ya? Akhirnya dikasih tahu, dia bilang ada di ruang kerjanya gitu, lagi nulis. Dia bilang saya buka ruang kerjanya dan di sanalah saya mendapati tangan kanannya pegang bolpen, menulis ilmu-ilmu agama Islam, sementara tangan kirinya pegang minuman keras, pegang wine, pegang gelas wine yang berisi. Dia bilang saya udah gak sanggup lagi, saya pun keluar dari pekerjaan saya. Pinter saja gak cukup, ilmu aja gak cukup untuk bikin kita jadi orang-orang yang beriman. Akan tetapi kita perlu kebersihan hati, kita perlu sambungan ilmu, bersambung dengan para ulama, ulama bersambung dengan para ulama, bersambung terus sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian saya muliakan, nih haji. Gitu ya. Sesuatu hal yang sangat agung sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Lillah, kepada Allah. 'Alan nas, wajib bagi manusia, untuk Allah dari manusia. Kita ini sebagai manusia
walillahi 'alan nas, diwajibkan bagi manusia kepada Allah, hijjul bait, pergi haji menuju ke Baitullah, man istata ilaihi sabila, siapapun yang mampu jalannya. Sehingga sekalian saya muliakan, itu adalah sesuatu hal yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haji, kita umroh, itu adalah sesuatu yang untuk Allah. Makanya saya sering tekankan kepada siapapun yang berangkat pergi haji, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membenahi niat. Niatnya tuh mesti benar. Karena kata Nabi Muhammad alaihissalam, sayati zaman ala ummati, akan datang waktunya kepada umatku, orang kaya berhaji untuk pamer, untuk pamer. Sehingga sekalian, untuk kayak nunjukin kesolehan dia, untuk nunjukin pamernya dia gitu. Makanya hajinya linnuzha kata Nabi Muhammad, bukan untuk pamer, linnuzha, untuk pariwisata. Jadi ada banyak orang-orang, kata Nabi Muhammad, akan datang waktunya pada umatku di mana orang kaya-kayanya pergi haji untuk wisata. Kayak yang nggak mau kena panas, kerjanya di hotel aja gitu ya. Sholatnya juga dari kamar hotel yang musolanya itu langsung nembus ke Masjidil Haram, langsung bisa ngelihat Ka'bah gitu kan. Dari situ mereka sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu. Mereka benar-benar yang linnuzhah gitu. Nggak mau susah, nggak mau desek-desekan, nggak mau gini, nggak mau gitu. Ntar sebelah mungkin belum mandi berapa hari gitu kan. Hajja aghniya'uhum linnuzhah. Orang kaya-kayanya haji buat wisata. Jadi sekalian, saya tidak sedang menyalahkan sarana-sarana ibadah haji yang apa ya istilahnya, yang mewah gitu. Saya tidak sedang menyalahkan itu. Saya sedang menyampaikan bahwa benar sekali ucapan Nabi Muhammad SAW tentang adanya orang-orang yang berangkat haji pun buat wisata. Yang namanya wisata kan mau enak-enak gitu kan, mau jalan-jalan manis gitu. Teman-teman sekalian paham maksud saya? Gitu ya, nggak mau desek-desekan, nggak mau susah-susah. Karena kan yang namanya tawaf, yang namanya sa'i, pasti susah dong. Nah itu dia hanya melaksanakannya untuk sekedar gugurin kewajiban, dan itu pun juga diusahakan untuk seminim mungkin kena sama orang, seminim mungkin kena desak-desakan sama orang gitu. Tetap ingin terlihat keelitan dia di hadapan hamba-hamba Allah. Dia lupa bahwasanya bersama dengan dia itu ada orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah haji atau umroh pada saat tersebut, yang hati mereka dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh cinta. Andai dia tahu bahwasanya bisa jadi haji dia yang sebenarnya layaknya ditolak oleh Allah, Allah terima karena dia bersama dengan hamba-hamba Allah yang hajinya layak diterima di sisi Allah. Andai dia tahu bahwa orang yang mungkin berdesakan di sampingnya, yang mungkin aromanya kurang menyenangkan, yang mungkin datang dengan segala kesederhanaannya, dia adalah seseorang yang ketika tangannya tengadah kepada Allah, Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kata Nabi Muhammad, ada orang-orang di masa yang akan datang yang kayaknya haji untuk
nuzhah, untuk wisata, untuk jalan-jalan, untuk tamasya. Pedagangnya haji buat dagang. Nyari modelan emas sekarang yang lagi tren. Jadi antara di masjid sama di toko emas, banyakan di toko emas. Atau nyari modelan-modelan baju yang lagi trennya sekarang apa gitu. Jadi datang ke sana buat dagang atau buat belanja gitu. Buat lihat-lihat gitu. Buat lihat barang-barang, lihat baju-baju dari berbagai macam negara gitu. Ngelihat pakaian-pakaiannya orang, perhiasan-perhiasannya orang. Itu yang dia lihat. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Sahabat ketika mendengar hadisnya Nabi Muhammad SAW yang seperti ini, mereka gak kebayang gimana ceritanya sih ada orang haji buat jalan-jalan. Gimana ceritanya sih ada orang haji buat belanja. Tapi teman-teman saudara sekalian, zaman sekarang kejadian apa gak kejadian? Kejadian. Wahajja ulama'uhum, orang-orang pinternya haji lisyuhrah, buat nama baik. Saya kalau belum haji nanti gak bisa dipanggil KH, dipanggilnya K doang. Karena belum haji kan. Jadi kalau udah hajinya banyak gitu ya, haji gitu. Kalau perempuan hajinya banyak, hajah. Masya Allah. Ada ulama-ulamanya yang pergi haji untuk syuhrah, untuk nama besar. Untuk biar orang semakin lebih percaya, semakin lebih hormat kepada dirinya. Wahajja fuqara'uhum lis-su'al, lil mas'alah. Dan orang-orang miskinnya haji buat minta-minta. Banyak, ibu sekalian. Yang dari Bangla, orang-orang Bangla itu loh, Bangladesh gitu kan, banyak. Yang datang ke sana tuh memang buat minta gitu, buat minta. Yang mungkin maaf, mungkin kayak diminta untuk jadi pembimbing ibadah gitu ya, ustadz atau ustazah kecil-kecil di perkampungan, sekalian haji, sekalian sambilan ngasih tahu tentang kebutuhan dia, tentang hajat-hajat dia gitu. Kalau hajatnya kembali kepada umat sih oke aja gitu kan, pada pondok pesantrennya atau apa gitu. Jangan sampai hajatnya itu kembali kepada pribadi, yang akhirnya wah bagus nih saya jadi pembimbing haji, sekalian biar saya punya uang banyak buat bangun rumah. Sedikit sekalian saya muliakan, mesti banget benerin niat. Niat pergi haji buat nyari Allah Subhanahu wa taala, buat nyari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lillah kata Allah, untuk Allah. Jadi kita berhaji bukan urusan dunia kita kok. Kita berhaji bukan nambahin nama di depan nama kita gitu. Kita berhaji bukan untuk nyari referensi apa yang sedang tren di masa sekarang. Kita pergi haji bahkan bukan untuk jalan-jalan, bawa bajunya yang paling cakep buat sekalian endorse di sana. Mudah-mudahan Allah benahi kelakuan-kelakuan umat ini ya, biar bisa lebih menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, nih haji nih, benahi niatnya gitu. Nah, haji ini teman-teman sekalian mulainya tuh dari tanggal 8. Ya kan? Tanggal 8 itu dimulainya ibadah haji itu. Sebab malam 9, malam Arafah itu sudah sunnah
untuk melaksanakan nginep di Mina. Malam 9 itu sunnah nginep di Mina. Kayak orang berangkatnya itu, ini buat teman-teman nih biar punya gambaran. Mau yang haji, tentu kajian ini akan sangat bermanfaat. Tapi buat yang enggak haji sekalipun, saudaraku sekalian saya muliakan, biarkan Allah mencatat kita sebagai orang yang haji dengan kehadiran hati kita di masa-masa haji bersama dengan mereka. Jadi Allah ketika lihat, nih orang adanya di Tebet, di Hang Tuah, gitu ya, atau di Pisangan gitu, badannya. Tapi hatinya nih lagi ada di Mina gitu. Tapi hatinya nih ikutan di Arafah gitu. Siapa tahu kita nih dengan bagusnya niat, bagusnya rasa hati kita, Allah sertakan kita bersama dengan mereka. Saya sih waktu haji teman-teman, asli aja ngelihatnya kayak gini loh, ya Allah nih hajatannya Allah ya. Kita kan kalau hajatan nih bikin acara misalnya gitu, acara kawinan gitu kan. Kan kita atur tuh tamu-tamu kita. Jam sekian baca maulid, jam sekian akad di ruangan sana, habis itu dibawa ke ruangan makan, kan begitu? Kayak gitu. Saya ngelihatnya kayak hajatan. Tapi hajatannya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dihidangkan jamuan Allah, tamu-tamunya juga orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk ada di sana. Meskipun Allah mau lihat siapa di antara kalian yang pantas aku terima. Jadi kalau diterima, pulang-pulang bawanya banyak. Kalau diterima, pulang-pulang nih bingkisannya banyak. Bingkisannya berupa apa? Berupa terampuninya dosa mereka. Dari balik sampai saat tersebut. Bahkan ada di antara mereka yang Allah ampunin bukan hanya dari balik sampai saat tersebut, tapi sampai kepada masa yang akan datang, mereka jadi hamba-hamba yang terjaga di sisi Allah. Udah enggak lagi ada catatan dosa sesudah hajinya tersebut. Bahkan ada di antara mereka, Allah ampunin sampai ke orang tuanya. Ada di antara mereka yang Allah ampunin sampai kepada keluarganya. Bahkan ada di antara mereka yang diampunin Allah liman istaghfara lahul hajj, untuk siapapun yang dimintain ampunan oleh mereka selama masa haji. Jadi sepanjang haji dia minta ampunan buat siapa aja, semua yang disebut namanya diampuni oleh Allah SWT. Bingkisannya bukan main-main, teman-teman. Hadiah dari Allahnya ketika seseorang melaksanakan ibadah haji dengan indah bukan main-main. Balasan yang lain, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kata Nabi Muhammad, haji yang mabrur, haji yang diterima sama Allah, haji yang indah, haji yang bagus, gak ada balasan bagi dia yang pantas dari Allah selain surga. Balasannya gak ada lagi yang lebih pantas daripada surganya Allah SWT. Dapat tiket surga. Gimana tuh ceritanya? Pulang haji dapat tiket surga. Cakep bener. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat melaksanakannya insya Allah. Jadi sekalian, nah biar kita tahu nih, biar siapa tahu hati kita juga ada di sana gitu. Ketika Allah lihat gitu kan, pas lagi hari-hari haji, hati kita juga ada di sana. Nah nih kita pelajari apa aja sih yang dikerjakin sama orang haji. Gitu ya. Anggaplah ini manasik untuk haji yang gak tahu kapan. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tanggal 8 tuh berangkat ke Mina. Biasanya ambil niat ihram haji gitu ya, ke masjid yang dituju gitu.
tempat yang dituju, kemudian ngambil ihram haji gitu. Ihram itu udah pakai baju haji apa segala macam dan masuk ke, jadi kayak ihram itu niatnya haji, teman-teman. Niatnya haji itu adalah ihram. Cuman bedanya kalau kita niatkan, kita niat sholat, ya di tempat kita sholat. Kita niat puasa, di tempat kita puasa. Nah kalau haji itu startnya itu selain daripada ada lafalnya haji, gitu ya, itu juga ada tempatnya startnya. Ini saya bilang hajatannya Allah, hajatannya Allah, kayak karnaval gitu ya. Tapi Allah yang atur karnavalnya gitu. Karnavalnya haji itu startnya dimulainya dari miqat namanya, tempat untuk ngambil ihram. Mandi di situ, mandi biasanya dari rumah masing-masing, udah siap-siap pakaian ihram, berangkat ke tempat startnya itu ada beberapa tempat gitu ya, kayak Hudaybiyah, kemudian lagi Yalamlam dan lain sebagainya. Sholat di sana beberapa rakaat Bir Ali gitu. Sholat 2 rakaat, habisnya sholat 2 rakaat niat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Masuk tuh dah kepada pelaksanaan ibadah haji. Berangkat ke Mina, nginep di Mina, malam Arafah, malam 9. Berarti hari Tarwiyah, ya. Hari Tarwiyah itu adalah hari di mana dulu Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya itu. Makanya namanya disebut hari Tarwiyah, Lailatul Tarwiyah, malam melihatnya Nabi Ibrahim kepada mimpinya tersebut. Hari Tarwiyah berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina, nginep malam tersebut di Mina. Itu adalah malam Arafah. Kan siangnya Tarwiyah tuh, malamnya malam Arafah. Besoknya hari Arafah. Nah hari Arafah nih berangkat ke Padang Arafah. Di Arafah tuh nggak nginep teman-teman, nginepnya banyaknya di Mina. Dari sejak malam itu sampai ke 3 hari tasyrik. Berangkat ke Arafah dari Mina, tapi kan karena rame banget kan, jadinya sebenarnya perjalanan itu nggak nyampe setengah jam. Tapi jadi berjam-jam hanya karena padatnya kendaraan. Nyampe di Arafah, itu di tenda-tenda yang kecil-kecil. Kalau di Mina tuh tendanya besar-besar. Biasanya yang saya tahu, kalau di Mina itu tendanya pakai AC dan lain sebagainya. Tapi kalau di Arafah, waktu zaman saya itu kayaknya nggak pakai AC deh. Saya nggak tahu. Kalau sekarang mungkin pakai semua kali ya. Saya nggak paham juga tuh urusan per-AC-an. Tapi yang pasti teman-teman, hari Arafah itu adalah hari yang sebaiknya kamu tampil di hadapan Allah dengan sangat memelas. Gitu. Dan itu berlaku bukan hanya untuk orang-orang yang ada di Padang Arafah di hari Arafah, tapi buat siapapun merasa dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala, tampillah pada hari Arafah sememelas mungkin. Hadirlah di hadapan Allah terlihat semiskin mungkin, terlihat semengenaskan mungkin, terlihat selemes mungkin. Makanya kalau buat orang yang haji itu malah nggak sunnah puasa, karena pelaksanaan hari Arafah itu berat sekali. Jadi tidak disunahkan, malah makruh hukumnya kalau mau puasa di hari Arafah. Bagian ulama malah ada yang mengharamkannya teman-teman. Itu karena memang pelaksanakan ibadah haji itu kan sangat berat sekali. Jadi jangan puasa buat yang lagi haji. Nah buat kita nih yang gak haji gitu ya, usahakanlah untuk dalam keadaan sesusah mungkin. Ini beneran nih Ustazah, beneran saya lagi ngomong serius teman-teman. Ibadah itu ada yang Allah Subhanahu wa taala tuh seneng ngelihat kita tuh kelihatan cantik, kelihatan wangi, kelihatan seger. Contohnya kayak saya sekarang.
Saya kalau ngajar itu nggak bagus kalau saya kelihatannya lemes, kelihatannya nggak semangat, kelihatannya sakit gitu. Khawatir yang mendengarkan bukan mendengarkan ucapan saya, tapi malah kesian sama saya. Nanti ada yang bawain saya alat buat tensi, ntar ada yang bawain saya minyak angin gitu ya, nggak bagus. Termasuk juga kalau hari Lebaran, kita itu hari Lebaran nggak bagus, kelihatan lemes, kelihatan nggak punya gitu. Malah justru hari Lebaran, sunnahnya pakai baju baru, sunnahnya berwangi-wangian. Hari Jumat, nih kayak sekarang kita nih hari Jumat nih, sunnahnya kelihatan rapi, bersih, sunnah wangi-wangi, sunnah potong-potong kuku, kan begitu tuh. Sunnah potong kuku. Orang kalau haji tidak diperbolehkan, malah haram. Potong kuku lagi melaksanakan ibadah haji bukan hanya haram, tapi bikin kamu bayar dam. Teman-teman saudaraku sekalian, itu luar biasa ininya gitu. Kenapa Allah mau kayak begitu gitu? Allah kepengen ngelihat hambanya dalam keadaan yang paling kesianin gitu, paling ngesianin. Tuh Allah mau lihat. Jadi kamu di sini juga, dimanapun saja kamu berada, hari Arafah tampaklah memelas. Jangan pakai lipstik. Jangan pakai baju bagus. Jangan berwewangian. Hari Arafah, berpuasalah. Jadi lengkap tuh. Udahlah lemes, jelek, kucel, lapar, haus, bau, udah lengkap tuh. Lengkap teman-teman. Ini saya serius ya ini ya, saya nggak bercanda. Emang beneran, tampillah memelas pada hari Arafah. Dan saudaraku sekalian, hari Arafah adalah sesuatu yang kata Sayyidina Ibnu Abbas, ittafaq jami'il ulama bi anna afdalul ayyam tiwala sanah yaum Arafah. Seluruh ulama sepakat bahwasanya hari paling afdal sepanjang tahun adalah hari Arafah. Meskipun katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, beliau mengatakan meski seluruh ulama sepakat bahwa afdalul ayyam adalah hari Arafah, saya berpendapat berbeda. Kata beliau, menurut saya hari paling afdal